zikir Allah 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 atau zikir sir itu hanya sebagai alat untuk supaya kolbu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir yang sesungguhnya adalah bagaimana ketika berdiri kita, ketika duduk kita, berjalan kita, berbaring kita, dan segala apapun aktivitas yang kita lakukan, hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut sebagai ahli zikir itu adalah orang yang senantiasa hatinya tidak pernah putus dengan Allah. Kalau kita mah bukan ahli zikir, baru sebatas jemaah zikir. Kenapa? Karena zikir kita ya kalau lagi sama-sama kayak gitu, lewat, jalankan kita keluar dari majelis zikir, selesai zikir saja lihat makanan lupa zikir. Karena orang ahli zikir itu apa yang dilihat itu memang betul-betul Allah. Melihat coklat, ini apa? Allah. Sama coklat. Kita menyebut ini adalah Allah salah, ini menyebut Ayub salah. Karena makom kita belum sampai. Maksudnya Allah. Ini malah syirik pula gitu. Allah. Maksudnya apa? Itu nggak perlu diucapkan. Lisan tidak perlu kita mengucapkan kalau ini Allah bukan. Kita mah bukan makom seksi jenah gitu. Bukan makom walimah Allah. Ya tetap jujur aja, ini permen, ini kurma, ini air. Tapi orang yang selalu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia lihat itu adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ada langit, Masya Allah. Yang dilihat bukan langitnya, tapi bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat ada yang ganteng, bukan kegantengannya, tapi begitulah bagaimana kalau Allah, bagaimana berjumpa dengan Rasulullah. Baru yang jauh dari Rasulullah aja kita bangga ganteng, bukan artis itu misalkan. Kan gitu. Ada Ustaz ganteng, ada Habib yang ganteng, Masya Allah. Padahal belum ada apa-apanya itu. Ciptaan Allah. Benar-benar yakin siapa para nabi yang paling ganteng? Yusuf Muhammad. Yakin? Bohong. Yusuf. Ya, pasti rata-rata orang menilai nabi yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita sudah mengkaji tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kegantengan baginda Rasulullah itu jauh di atas Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau guru kami selalu mengumpamakannya, ibarat kalau kegantengan itu diturunkan ke bumi ini 1%. Kan 99% nanti untuk menghuni surga, kan gitu. Kecantikan. Jadi cantik di dunia itu tetap gak ada apa-apanya, orang masuk buang angin gitu. Jadi maksudnya dari 1% itu 0,99% semua diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Termasuk segala sesuatu mukjizat yang diberikan kepada para nabi, yang terbanyak mukjizat diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Nabi Yusuf terkenal sebagai nabi yang paling ganteng, bisa dikatakan itu adalah 0,0099%. Jadi 0,001%-nya bagi siapa? Kita semua. Dapat apa-apa kan? Nabi Muhammad. Jadi kalau kita merasa cantik, kalau merasa ganteng, yang terbanyak mujizatnya kan dikasih. Masya Allah. Jamaah mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ahli zikir itu, kata beliau, bagaimana ketika kita melihat apapun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terbayang adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ahli zikir itu akan menganggap semua itu tidak ada. Kata Syaikhul Qailah kan seperti itu dalam kitab kami. Yang ada itu hanya Allah, yang lain tidak ada. Waktu itu tidak ada, yang ada hanya Allah.
memang untuk melatih kita la ilaha illallah la mawjuda illallah. Yang ada itu pada saat ini, yang tadi, yang nanti tidak ada, yang kemarin, yang besok tidak ada, tapi yang ada saat ini. Itu untuk melatih ketauhidan kita. Tapi kalau ketauhidan kita sudah bulat betul-betul, tidak ada waktu itu, karena yang ada hanyalah Allah. Makanya pantas ketika sesi kejadian ditanya siapa itu, Allah, 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 Allah. Ditanya siapa kamu, Allah. Karena dalam kolbunya yang terbaik hanya Allah, Allah, Allah. Sehingga bagi makom-makom hamba Allah yang seperti itu, ada yang disebut, kalau orang sudah bilang, ada jasad lawan raga, ada raga lawan jasad. Kalau kita raga yang menguasai daripada ruh jasad. Raga itu jirim, ya, jirim raga. Karena kita ini lebih utama raga daripada ruh. Tapi kalau orang-orang yang sudah masuk, orang-orang yang sudah kolbunya selalu dengan Allah, ruh yang menguasai raga kita. Makanya pantas sekarang sampai itu kecering dapat dimakan. Pantas kan? Pantas. Karena raga ini kasih ini gak ada apa-apanya lagi. Bagi orang-orang yang betul-betul ruh yang sudah menguasai kita. Nah, sama yang bermata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak sampai makom tersebut, karena ketika kita berzikir, ketika kita masuk ke dalam majlis thariqah, bukan makom yang kita kejar, tapi apa? Bagaimana melatih hati kita, bagaimana supaya kita berada di lingkungan yang betul-betul makom, lingkungan atau majlis para wali-wali Allah. Jadi ibaratnya gini, kalau debu ibarat, debu itu kan nempelnya di mana-mana. Kalau dalam jasad Rasulullah itu yang ibaratnya. Kita mah walaupun hanya ada debu itu di bawah kesetnya Rasulullah, jangan. Walaupun kita berada di bawah kesetnya Rasulullah, nggak apa-apa. Yang penting keset itu pernah diinjak Rasulullah, gitu kan? Sampai orang Rasul sama kami yang baru boleh katakan, saya bukan apa-apa. Ini Maulana Syekh seperti mengatakan khalifah mursyid kita. Kalau pertama mungkin kurang pas bahasa itu. Saya bukan apa-apa. Saya itu hanyalah bagaikan alas kaki para murid-murid dari Naksabandi Allah. Masya Allah. Jadi beliau menempatkan dirinya itu bukan sebagai khalifah, bukan sebagai mursyid, tapi menempatkan dirinya sebagai alas kaki untuk perjalanan asalik, perjalanan para murid menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti makomnya di situ, tapi begitu tawaduknya di hadapan Allah. Pelajaran buat kita dari perkataan itu adalah ketika kita semakin kita rajin zikir, semakin kita rajin untuk bertakarub kepada Allah, semakin menjadi ahli zikir, maka kita merasa diri kita tidak ada. Kembali ke nol. Kalau kemarin pertemuan kami dengan Habib Muhsin di Jakarta, beliau katakan tujuan dari kita berthariqah itu bagaimana supaya diri kita kembali ke nol. Nol itu kalau ke atas berarti plus 1, plus 2, plus 3 dan seterusnya. Kalau ke bawah min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kita kembali ke nol. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, bagaimana kalau kita min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Rasa itu kan gak ada apa-apanya, hampa melayang. Jadi rasa itu hilang dalam diri kita. Merasa kita ahli sholawat, merasa kita ahli zikir, merasa kita orang soleh, merasa kita orang muslimah dan seterusnya. Hilangkan kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba yang terbaik di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makom seseorang itu bukan dilihat dari isi, bukan dilihat daripada selalu berucap bukan. Walaupun misalnya Allah, 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 tapi hatinya kosong, itu belum ada apa-apa. Makanya latihan untuk supaya hati kita selalu terkoneksi dengan Allah dengan selalu menjaga zikir lisan kita yang putus. Ya, mudah-mudahan lebih sedang apa? Iringi dengan zikiran. Ya, sedang memasak, sedang gosok, sedang apa? Kalau di kampung itu ibarat ada tradisi nyapu halaman. Kalau di sini susah. Yang punya halaman ya. Kalau Bunda Lina mungkin nyapu jalan. Sambil nyapu itu kalau orang-orang yang ahli makrifat itu ketika gesekan suara daripada sapu lidi itu
dijadikan alat untuk ingat kepada Allah, dijadikan alat untuk zikir kepada Allah. Makanya kenapa bagi kalau yang lagi nangis, caranya salah satunya tempelkan telinganya di dada. Orang yang ahli zikir itu, ya, detakan jantungnya itu akan berbawa selalu dengan irama Allah, 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 Allah. Jadi kalau anak kita lagi nangis, sambil kita zikir, nggak perlu suara, nggak perlu. Kadang kita ini kan karena nggak paham, karena nggak tahu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan itu sambil suaranya, tapi hatinya kosong, tetap aja nangis kayak gitu. Tapi kalau hati kita yang zikir dan tidak pernah ditempelkan, telinga bayi itu masya Allah dia tenang. Insya Allah. Nah ini salah satu. Kebetulan ya kan, alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada Bu Alinda. Dan buat kita semuanya alhamdulillah, Majelis Hakoni kedatangan warga baru. Ya, mudah-mudahan insya Allah hari ini sekaligus akan walimatu tasmiyah dalam arti kata tabarukan wa tafarulan. Karena di dalam tahap perjalanan manusia itu, dalam umur manusia itu terbagi 5. Intinya itu sih kajiannya sebenarnya. Ada yang pertama adalah umur yang pertama ini min hini khalaqallahu Adam alaihi salam wa taqala tahar dzurriyyatas sa'ada minhum al-ashqiya. Yang pertama itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan menyimpankan para penghuni akan anak keturunan yang terdiri daripada orang-orang yang beruntung dan keturunan orang-orang yang celaka. Jadi baik mukmin, baik orang kafir, baik yang ahli surga maupun ahli neraka itu masuk melalui Nabi Adam alaihi salam. Kalau penjelasan Nabi Dayangnya insya Allah dalam pertemuan setiap kita majelis ini, bagaimana umur yang pertama itu pencabarannya. Ini kita kaji secara globalnya, di mana falam tajatan takiru min surbi ila rahimin wa min rahimin ila surbi ila an kharaja kullu wahidin minhum min bait abihi wa ummihi. Di mana selalu saja ada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berpindah-pindah dari surbi tulang rusuk ke tulang rahim, dari tulang rahim ke tulang rusuk. Maksudnya apa? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya penciptaan manusia itu dari awalnya tulang rusuk, dan itu menjadi jodoh kita bagi laki-laki, dan nanti pindah ke rahim, nanti pindah lagi dan seterusnya, dan akhirnya keluarlah ke alam dunia ini melalui proses pernikahan. Dari proses pernikahan itu umur yang pertama. Jadi pertama Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, penciptaan di alam dunia. Kalau secara rohaninya yang pertama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-umur tsani min hini khurujil insani min bait abawayhi ila dunya ila waqti mautihi wa khurujihi min dunya. Umur yang kedua adalah keluarnya daripada hasil perkawinan kedua orang tua di alam dunia. Jadi kita ini sekarang memasuki masa atau fase umur yang kedua. Sampai kapan? Sampai mati nanti, sampai kita wafat. Dan memasuki umur yang ketiga adalah ketika kita memasuki alam barzakh atau keluarnya khurujil insani minad dunya bil maut ila ayyam as-sallallahu bin nabi bisur wa tilka muddatul barzakh, yaitu ketika kita dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk alam barzakh, itu fase yang ketiga. Nah, pada fase yang kedua di dunia ada sesuatu adab yang harus kita lakukan. Apa itu? Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah SAW, ketika seseorang dilahirkan ke alam dunia ini, maka ada tugas untuk orang tua. Yang pertama adalah
Al-gulam murtahanun di akikotih. Yang pertama, kalau memang kita sanggup akikoh, ya, akikoh. Udbahu anhu, dan potongkan hewan sembelihan. Waktu kelak dipotong rambutnya. Waktu sama dan diberikan nama. Ada 4 tugas. Yang pertama, kapan? Yaum sabi, pada hari ke-7 sunnahnya. Jadi di hari ke-7 itu boleh kita baru memberikan nama. Kalau kita mau sekalian akikoh silahkan, mau kita sekalian potong rambut silahkan. Minimal kita memberi nama. Jangan sampai kita mengikuti tradisi orang-orang yang tidak tahu aturan. Apa itu anak belum lahir nama sudah ada? Ya kan susah Ustaz, kadang bidang itu suka minta siapa nama adiknya, nggak apa-apa sementara itu. Sementara nggak apa-apa, kan bisa dirubah nanti. Tapi jangan ditulis sementara. Sementara namanya. Itu hanya untuk administrasi dunia saja. Tetapi disahkannya nama anak kita itu ketika pada momentum walimatul tasmiyah atau pemberian nama yang sunnahnya pada hari ke-7. Saya yakin cucu Budalina ini dari awal sudah dipanggil namanya, walaupun belum disahkan, ya kan? Kebanyakan memang seperti itu. Berojo siapa namanya? Oh, udah ada namanya langsung. Tapi nggak apa-apa. Tapi disahkannya supaya kita mendapatkan tabarukan, keberkahan, maka di hari ke-7 itu. Kalau sempat, kalau tidak, ya apa-apa. Ya. Lalu ada lagi dalam hadis lain, di hari ke-7 itu juga sunnah untuk ditahnik. Tahnik itu kalau Rasulullah itu ketika kepada Hasan Husain cucunya, yaitu dengan beliau mengunyah kurma, nanti saripatinya itu disimpan di dalam bayi tersebut. Itu sunnah. Boleh nggak sudah tua ditahnik? Ya boleh aja. Buka mulutnya. Insya Allah bukan seumur hidup, nggak lupa. Jadi sunnah. Makanya kalau ditahnik itu usahakan anak-anak yang belum tahu jijik. Ya, biasanya balita tidak tahu 5 tahun. Kalau balita kan dia tahu. Kalau 5 tahun udah mulai jijik. 3 tahun ke bawah masih mulai. Tahnik. Boleh berapa kali saja. Lihat ada orang soleh, wah ini orang soleh, wah ini seorang syekh, ini seorang habaib dan seterusnya. Boleh kita minta habaib. Tidak bisa bersatu kali, tapi jangan tahnik ke artis, bahaya. Ya kalau nempel solehnya, kalau nempel nggak solehnya kan soleh. Yang kedua, yang berikutnya adalah pada usia umur yang ketiga, yaitu memasuki alam barzakh. Yang keempat, al-umur rabi min hini khurujil insan min qabrihi aw min haitsu sya'a Allah bin nafhi isrul yaumil ba'ts, yaitu dibangkitkannya di alam ba'as. Dibangkitkan di situ. Proses terakhir sampai akhirnya memasuki umur yang kelima, yaitu kita tinggal endingnya di mana perjalanan hidup kita, apakah kita di surga atau di neraka. Tapi insya Allah sebagaimana menurut Syekh Imam Al-Ash'ari, ya, Syekh Al-Ash'ari dan Syekh Imam Al-Maturidi, jaminan orang yang beriman itu akan langgeng di dalam surga. Dan tanya itu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah beserta mengimani akan sifat-sifatnya dan keagungan dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan jaminan langgeng di dalam surga. Kalau bahasa langgeng berarti perjalanan terakhir orang yang beriman dipastikan semuanya akan di surga.
Jangan dibahas masalah mampirnya, ya, itu mah urusan Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah, jangan mampir. Ustaz, saya mau tobat sekarang, gimana kalau mati besok, apakah saya mampir atau tidak? Saya mah nggak bisa jawab masalah itu. Semuanya urusan Allah. Jadi mungkin kita sering dengar ketika kisah seorang hamba yang ahli pendosa, yang ahli maksiat, tetapi dia menjadi seorang waliullah, maksudnya menjadi orang yang masuk ke dalam surga. Itu ketika seorang pemuda yang kerjaannya itu melakukan dosa besar, membunuh dan seterusnya. Lalu dia ketika wafatnya bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mendapat rahmat Allah gara-gara dia berjalan menuju bertaubatan kepada Allah. Pernah dengar kisah ini? Insya Allah saya teruskan kalau ada pernah dengar. Dari intinya, sebesar apapun kemaksiatan kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita lillah betul-betul karena Allah, kita hijrah, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan dan pasti kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Makanya setiap pagi hari kita harus niat untuk hijrah. Ya Allah, saya mau hijrah. Bukan hijrah rumah, bukan. Ya, hijrah dari amal soleh ke amal soleh. Kan ada amalan Aksabani itu, ada yang namanya sholat sholat apa yang dalam kita mulai itu? Sholat najat, sholat sunat najat, bukan hajat, najat. Mungkin ada yang punya amalan Aksabani, ada di sini. Sholat sunat najat, di mana sholat ini dilakukan hanya 2 rakaat, tidak banyak 2 rakaat. Bagi yang tidak punya buku amalannya, sholat sunat ini dilakukan hanya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surah, membaca ayat Amana Rasul ma unzila min rabbihi wa rasul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qul sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa rabbana wa la tahmilna 'ala israka ma hamalta 'ala al-mu'minina rabbana wa la tuhammilna ma la taqulna. Terus sayyidallahu annahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Panjang Ustaz, ya udah nanti WA saya. Simpel. Kan sekarang jangan WA. Nah, itu baca rakaat pertama. Di rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas 11 kali. Nah, ini enggak usah disebut ya. Tapi jangan Al-Ikhlas 11 kali. Selesai. Oh, cepat salat sekali. Yang ayat pertama nanti bisa WA saya, insya Allah saya share. Nah, itu niatnya bagaimana? Usoleh sunatan najati rokataini lillahi ta'ala. Rakaat kedua kan? Najat apa sih? Najat itu kemudahan. Kemudahan, mudah ketika sakaratul maut, mudah ketika kita menjawab pertanyaan di alam kubur, mudah ketika dihisab, mudah maksud sholat. Enak kan 2 kali aja sholat setiap hari, setiap malam, jaminannya seperti itu. Itulah kemuliaan para wali-walinya Allah, para mursyid kita, para baginda Rasulullah memberikan amalan simple tapi insya Allah menyelamatkan kita. Jadi gak usah repot-repot. Karena tahu baginda Rasulullah, karena tahu guru-guru kita di akhir zaman itu untuk mau sholat malam aja udah alhamdulillah. Kita mau datang ke majlis zikir seperti ini saja alhamdulillah. Makanya Rasulullah selalu menyampaikan, orang yang duduk satu saat di majlis ilmu, di majlis zikir, maka seolah-olah dia sudah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Cepat kan? Karena begitu mahalnya orang yang mau duduk di majlis zikir. Kita duduk 1 jam di sini, masya Allah lama. Duduk di kedai kopi, masya Allah. Cepatnya. Kan? Dari pagi duduk subuh ya. Sholat di mana ya? Sini kan sholat ke situ. Nyambung lagi kopinya. Saya, itu saya itu. Kalau bilang insya Allah saya jamin nggak jauh beda. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita hormati. Lalu setelah selesai salam,
selesai salam sujud di situ. Sujud. Doanya apa? Kalau bahasanya Allahumma badil akhlaq min ahli sayyidatul ahlul hasan. Ya Allah, rubahlah, gantilah akhlak-akhlak yang tidak baik pada diri saya menjadi akhlak-akhlak yang baik. Itu aja diulang-ulang. Allahumma badil akhlaq. Berapa lama? Selama-lamanya. Iya, semakin lama kan semakin baik. Doa sambil sujud itu lebih mustajab daripada doa begini. Ya, pernah sujud lama? Gimana rasanya? Puyeng kan? Iya, karena terlalu banyak omongan. Dan itu secara medis saja insya Allah akan menetralisir daripada peredaran darah kita. Makanya kalau kita sholat di rumah sendiri jangan sebentar sujudnya. Itulah yang menyebabkan saya mau jadi imam, jadi gak perlu lama-lama. Kalau jadi imam kan lama-lama nanti diganti imam. Diprotes di demo sama penumpangnya. Sujud lama-lama di sini, selama-lama semampu kita. Ya, ditambah dengan istighfar silahkan, ditambah dengan sholawat silahkan. Di sujud itu. Dan insya Allah tidak ada cerita orang yang bukan sholat hajat ketika sujud itu dia nggak meneteskan air mata. Karena kita akan sadar kita itu siapa. Kita selalu apa? Sadar dosa. Kalau kita doa seperti ini kan susah kita itu untuk menangiskan. Tapi kalau sudah Masya Allah. Nah, jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang simpel tapi Masya Allah dahsyat pahalanya. Dan itu hanya ada dalam amalan Thariqah Laksabandi. Amalan-amalan di majelis lain mungkin belum pernah disampaikan karena itu adalah amalan Laksabandi, amalan Thariqah. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi amalan harian. Jadikan. Yang kedua, amalan andalan itu apa? Sholat gaib. Oke, pernah? Belum? Sholat gaib ini seperti sholat mayit, tapi gaib. Mayitnya nggak ada. Tujuannya apa? Orang yang senantiasa melaksanakan sholat gaib, insya Allah nanti ketika kita wafat akan banyak yang menyelamatkan kita. Salah satunya. Karena bayangkan saja, kenal nggak kenal kita sholatin, gitu kan? Bagaimana niatnya? Usul sunnatullah ini arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Ya, gaib kalau mayat kan usul al hadal mayit. Kalau Allah usul sunnatullah ini arba'at takbiratin sama persis seperti sholat mayit, gitu kan? Bacaannya bagaimana? Sama. Rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua sholawat, yang ketiga doa, yang keempat lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unsana. Gak hafal Ustaz, gak apa-apa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara kami, dosa orang-orang yang maut pada saat ini. Kita mendoakan orang. Siapa yang disolatkan gak perlu disebutin satu-satu orangnya. Seluruh orang mukmin yang maut pada hari itu dapat kena semuanya. Itu maksudnya. Sebenarnya jadi orang yang selalu melaksanakan sholat gaib, yakinlah dia akan banyak menyolatkan dirinya. Walaupun kita misalkan mautnya di tengah laut, mautnya meledak di pesawat, banyak yakin itu mah sudah qadarullah. Menanam timun pasti buahnya kan gitu. Gak mungkin pisang keluarnya apel. Menanam kebaikan dan itu Allah yang menentukan. Makanya dari sekarang, kapan waktunya? Setelah sholat sunat ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib. Jadi habis sholat maghrib dilanjut dengan ba'diyah maghrib. Habis itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dilanjut dengan sholat awal di 6 rakaat. Habis itu apa lagi? Banyak amalan sebenarnya. Ya, mau zikiran. Dan insya Allah amalan ini sudah dibukukan dalam yang warna kuning yang dulu di tasawuf itu pernah dibagikan. Bukan dibagikan gratis tapi ya. Itu ada di dalam itu semuanya. Insya Allah tinggal mau melaksanakan atau tidak. Paket hemat, tidak perlu banyak buku, sudah tercakup di situ semua. Yang
Baik, mudah-mudahan yang kami hormati dan kami muliakan, tabarukan wa tafaulan dalam menyambut kedatangan keluarga yang baru kita. Sebelumnya mungkin kita akan mahalul qiyam sebagai rasa tahniah kita, bahagia kita. Karena sebenarnya ini sunnah di muda-muda kalau besok punya anak lagi, kalau nggak sempat punya anak lagi karena sudah tua, gitu ya. Punya cucu, kalau bisa 7 hari itu baca maulid. Baca maulid di rumah, diniatkan untuk anak kita. Benar, saya baca maulid. Tidak, apa-apa. Kalau tidak dari sekarang tiap habis maghrib baca maulid. Aduh, lama kalau sendiri putar kaset maulid. Kitanya nyimak maksudnya. Ya, bisa gak ada filenya yang boleh Adiba minta sama saya 1 buku sudah dengan doanya 1 paket. Makhluk yang ada dari 6 tahna ya Rabbi sallallahu Muhammad, ada semuanya sampai doanya. Itu kurang lebih 30 menit. Ya, kurang lebih 30 menit selesai. Nah, minimal gitu kan 7 hari. Kan sudah lewat sekarang 7 hari. Ya kalau bisa, kalau kita nggak sibuk setiap habis maghrib sampai menjelang 40 hari. Baca. Kita niatkan kita membacanya untuk anak atau cucu kita. Insya Allah beda nanti hasilnya. Efeknya beda. Mudah-mudahan salah satunya adalah menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, sudah pasti akan dicintai Rasulullah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, begitu saja. Mari kita sama-sama kita mahalul qiyam. Nanti setelah mahalul qiyam ada sesi walimah tasmiyah. Kalau sekarang babynya mau dibawa mahalul qiyam boleh. Ada babynya, ya ada mahalul